pergaulan menentukan hidup kita ke depan. Apakah remaja-remaja saat ini sudah pada nakal? Tapi kan belum tentu. Jadi yang paling penting juga faktor lingkungan. Kalau di lingkungan remaja, nah, jadi kali ini kita bakal membahas topik-topik yang bermanfaat buat teman-teman di rumah yang mendengarkan podcast ini. Apa sih pembahasan kita? Pembahasan kita itu ada kenakalan remaja. Nah, mendengar kata kenakalan remaja, kira-kira apa sih komentar dari Mr. Puisi? kenakalan remaja. Iya, kenakalan remaja. Apakah remaja-remaja saat ini sudah pada nakal? Iya. Nah, itu yang menjadi tanda tanya. Tapi kan belum tentu. Iya. Tetapi rasa-rasanya kalau dibahas boleh juga. Karena untuk memberikan pelajaran, informasi sehingga para remaja tidak berandal, tidak nakal. Makanya semua remaja harus berpikir positif, bekerja kreatif, dan bekerja inovatif. Untuk itu, marilah kita dengarkan kira-kira perbincangan hari ini mengenai kenakalan remaja. Kenakalan remaja sebetulnya bukan barang baru, bukan baru kali ini didiskusikan orang-orang. Tetapi sesungguhnya udah puluhan tahun ini kenakalan remaja terjadi. Untuk itu kiranya ini perlu diinformasikan ataupun dikasih education untuk para remaja sehingga tidak terjerumus dalam lumpur. Untuk biar tidak terjerumus dalam lumpur, marilah kita belajar bersama-sama mencari informasi-informasi yang baik. Kemudian kalau ada informasi yang negatif kita buang. Kalau ada informasi yang positif kita pakai. Makanya untuk itu disarankan para remaja harus melek. Jangan terjerumus oleh keadaan yang sangat menyulitkan saat ini. Makin sulit ekonomi, kadang-kadang pada remaja tetap juga ngerokok, kemudian segala macam minum dan obat-obatan dan lain-lain. Untuk itu hindarilah hal-hal yang negatif. Kembalilah untuk hidup secara sehat dan secara positif. Nah, Mr. Puisi, jadi kira-kira nih menurut Mr. Puisi, apa sih penyebab terjadinya kenakalan remaja? Sedangkan kan yang kita lihat itu kita selalu ada yang namanya, apalagi di masa sekolah anak remaja itu kan sekitaran di umur 12 tahun sampai 25 tahun itu kan masih disebut remaja. Nah, apa sih penyebabnya padahal ada sosialisasi yang memberikan informasi larangan akan adanya kenakalan remaja? Jadi sesungguhnya kenakalan remaja juga bisa disebabkan oleh faktor ekonomi. Jadi faktor-faktor ekonomi yang sangat bisa membuat para remaja kita nakal, terutama untuk wanitanya ya. Karena apa? Kehidupan sekarang yang sangat serba kemewahan. Apalagi ada di sosial media, di televisi, di YouTube, semua mereka ada menjanjikan hal yang kemewahan. Justru kemewahan ini justru di-like oleh para remaja sekarang. Nah, makanya hati-hatilah. Jangan sekedar hanya like, ya. Tapi lihatlah baik-baik apakah apa yang kamu lihat di TV apa yang sudah baik apa tidak. Sehingga yang penting sekarang sebetulnya peranan orang tua daripada para remaja ini. Jadi orang tua yang baik menyajikan kehidupannya dengan layak, baik, dan wajib mencukupi kehidupan para remaja yang mereka miliki. Kalau misalnya orang tuanya udah cukup dan lain-lain, pendidikan juga baik, sholatnya juga bagus, sembahyangnya juga bagus, yakinlah para remaja dia tidak akan nyeleweng. Benar. Dia menuju ke garis lurus. Tetapi kalau ada hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang negatif yang terjadi dalam keluarga kita, misalnya antara bapak sama ibu cekcok tiap hari. Nah kemudian duit gak ada, sudah gak ada duit gak mau kerja. Nah,
sehingga ini terjadi hal-hal pengaruh-pengaruh sangat negatif, terutama bagi para remaja putri. Para remaja putri mereka bisa terpengaruh oleh orang-orang, diiming-imingin ini sehingga dia terjerumus. Untuk para remaja putra, mereka diiming-imingi untuk narkoba, diiming untuk minum, kemudian diiming untuk menjual narkoba. Nah, inilah penyebab banyak hal-hal yang sangat negatif yang dilakukan oleh remaja kita. Untuk itu, marilah kita bekerja keras untuk menginformasikan hal-hal negatif, mana yang boleh, mana yang tidak. Nah, untuk itu kiranya kita harus ya satu-satunya jalan bagaimana perekonomian keluarga itu cukup. Ya, kalau misalnya cukup, kita bisa ngatur dengan baik, manajemen keluarga baik, manajemen di dalam kemasyarakatan juga baik, rasanya para remaja kita akan patuh kepada orang tuanya. Gitu. Oke, tepuk tangan dulu. Ya benar sih Mr. Puisi berbicara soal remaja saat ini kan memang banyak pengaruh-pengaruh dari luar yang paling utama itu mungkin faktor lingkungan ya, pergaulan. Jadi buat teman-teman nih yang nonton di rumah itu pilih-pilihlah pergaulan gitu ya, karena di zaman sekarang juga ada yang namanya teknologi yang juga dapat membawa pengaruh negatif gitu. Nah, dari Cika ada yang mau ditanyain nggak? Nah, Mr. Puisi, intinya kan semua dari pengaruh lingkungan dan orang terdekat. Nah, gimana nih caranya mengasih perlindungan? Apa yang bisa dilakukan untuk menghindari kenakalan remaja? Perlindungannya sebetulnya dari orang tua. Kalau orang tuanya baik, pendidikannya baik, semua biaya mencukupi, kemudian mengarahkan anak-anaknya yang baik, yang positif, rasanya para remaja sekarang ini tidak semuanya negatif. Mereka tuh selalu patuh orang tua. Misalnya, itulah pendidikan dari bayi itu sangat penting. Dari mulai bayi, anak-anak sampai remaja itu sangat penting. Mereka pasti akan mencontoh apa kebaikan-kebaikan yang ada dalam rumah tangganya. Nah, tetapi kalau keluarganya, orang tuanya memang sudah karakter udah nggak baik, rasanya anak-anak juga menjadi tidak baik. Kalau kita sebagai orang tua mengetahui bahwa keburukan kita apa, kebaikan kita apa, kita bisa menutupi keburukan kita untuk keluarga kita, maka keluarga kita akan selalu menjadi orang yang baik gitu. Nah, jadi kalau berbicara soal faktor-faktornya itu kan tadi disebutkan sama Mr. Puisi, ada faktor lingkungan, terus ada faktor ekonomi juga. Nah, kalau Mr. Puisi nih, selain faktor-faktor itu, ada nggak sih faktor utama lain yang mempengaruhi kenapa anak muda sekarang itu banyak melakukan kenakalan remaja gitu? Padahal kan kalau dipikir-pikir nih, banyak kasus itu yang terdeteksi orang-orang yang melakukan kenakalan remaja itu di ekonomi yang mampu gitu loh. Karena mereka bisa membeli dan bisa menggunakan sesuai dengan keinginan mereka, karena apa yang diminta dikasih, gitu. Kira-kira ada nggak sih faktor lain selain itu penyebabnya? Jadi yang paling penting juga faktor lingkungan. Kalau di lingkungan remaja ini sangat buruk dan tidak diketahui oleh orang tuanya, ini sangat bahaya. Karena apa? Lingkungan yang buruk pasti mempengaruhi semua akan menjadi buruk. Kalau lingkungannya baik, semuanya akan menjadi baik. Nah, itulah. Jadi hati-hati. Makanya kalau punya anak remaja itu harus dipantau kegiatannya apa. Nah, apalagi sekarang sudah ada video call dan lain-lain. Kita bisa pantau dengan melalui telepon, kemudian komunikasi, setiap saat kita komunikasi, dan yang penting perhatian orang tua terhadap anak juga sangat perlu. Nah, kemudian harus mengikuti teman-temannya anak-anak ini, anak kita tuh kemana aja, siapa teman-temannya baik apa enggak. Nah, kalau kita nggak tahu masalah itu, tiba-tiba dia berteman sama pengedar narkoba. Nah, selain dia mengkonsumsi narkoba, lama-lama dia juga bisa menjadi pengedar. Tanpa sepengetahuan orang tuanya. Karena pengalaman dulu ya, waktu saya waktu muda dulu, waktu mahasiswa, saya punya prinsip, saya nggak mau ikut narkoba. Tetapi yang penting bagaimana kita harus konsekuen dan harus bisa menjamin bahwa kita tidak terpengaruh.
temen yang deket kos saya, aduh banyak yang terpengaruh narkoba. Kemudian kita diajak pesta, misalnya, halo bro, kita pesta yuk. Waduh, kita pesta waktu itu ada disco banyak keren-keren kan. Habis itu semuanya itu bawa narkoba. Waduh. Saya dipaksa narkoba saya nggak mau. Saya pasti dikasih satu, saya pura-pura makan, saya bawa kantong. Akhirnya ketahuan, akhirnya saya dibujuk. Udah bujuk aja, suruh aja dia ke depan, nanti Coca-Cola kita cemplungin. Saya kan nggak tahu, saya kan polos aja, saya ngerti cara mempengaruhi orang, cara memberikan orang narkoba maksa seperti itu saya nggak ngerti. Saya ke depan ngobrol-ngobrol sama MC-nya di panggungnya, tiba-tiba saya punya itu minuman dikasih narkoba. Waduh. Saya kan nggak tahu. Pas saya duduk, pas saya minum Coca-Cola loh, bayangin aja. Bayang kalau misalnya air putih mungkin nggak terlalu keras. Coca pas saya minum tiba-tiba, kaget saya, kayak terbang loh. Dan orang saya tidak pernah mengkonsumsi, ngerokok aja enggak. Ekstasi itu ya. Ekstasi, kita dikasih satu, tiba-tiba saya melintir, langsung saya disco terus. Sampai 6 jam nggak capek-capek loh. Berarti itu dalam keadaan yang setengah sadar ya? Nggak sadar, makanya saya bilang begitulah pengaruh obat bahayanya. Kalau orang kena penyakit jantung bisa langsung kolap. Iya, bisa langsung. Pasti. Makanya hati-hati. Walaupun sama temen kita bisa dikerjain. Iya, benar. Nah, jadi tidak ada orang yang nggak suka lihat temennya alim. Iya. Maunya seperti dia gitu loh. Iya, Nah, ada. itulah hati-hati. Orang-orang yang suka mempengaruhi ya. Ya, makanya kalau misalnya dalam pesta-pesta minuman taruh di meja hati-hati. Jangan-jangan aja hati-hati. Nah, sebaiknya kita harus hati-hatilah. Oke. Nah, makanya pergaulan menentukan hidup kita ke depan. Hidup kita baik apa tidak tergantung dari pergaulan di sekitar kita. Itulah. Nah, berarti Mr. Puisi udah pernah ngalamin gitu ya, karena ini juga termasuk kalau dibilang itu teman-temannya juga termasuk melakukan sebuah kenakalan gitu kan, karena mempengaruhi orang ketika padahal orang itu udah nggak mau tapi dipaksa dengan berbagai cara gitu. Dari Cika ada lagi nggak? Nah, Mr. Puisi, kadang kan ada nih orang tua yang kayak strict parents gitu loh, kayak ngelarang anaknya Terlalu keras, terlalu keras. posesif. Iya. Terus anaknya di rumah nurut aja nih, tapi di luar bandel. Gimana tuh menurut Mr. Puisi? Yakinlah kalau orang tua terlalu posesif, pasti anaknya akan jadi bandel. Iya. Karena orang tidak bisa dipaksa. Iya, tidak bisa Kita dipaksa. diikuti aja kemauannya apa, tapi diawasi. Misalnya kita ke situ nggak boleh, ke sini nggak boleh, sama itu nggak boleh, jangan, bahaya. Jadi janganlah terlalu posesif. Kalau terlalu posesif, orang tua sendiri akan rugi. Oke. Dan jangan salah, tiba-tiba anaknya orang tua nggak tahu, tiba-tiba mereka sudah jauh lebih buruk dari perkiraan mereka gitu loh. Iya, benar. Gitu loh. Makanya hati-hatilah. Makanya orang tua juga harus membekali putra-putrinya yang cukup, sehingga dia juga dalam bergaul juga tidak terpengaruh dengan orang lain gitu loh. Iya, benar. Karena itu juga jadi pengaruh ya Mr. Puisi, karena anak juga bisa stres gitu lah, istilahnya terlalu sering dikekang, ya sekalinya dia bisa keluar, dia menikmati dunianya kayak gitu jadinya. Tapi kalau terlalu bebas juga nggak baik ya Mr. Puisi ya. Jadi apa yang dia lakukan dibiarin aja gitu, nggak ada yang melarang gitu. Pokoknya kita berikan mereka berkembang sendiri, tetapi diawasi, dibekali pendidikan yang baik. Rasanya sih, tapi kalau untuk para remaja putri sekarang, yang penting bagaimana orang tuanya tuh mendidik, harus dekat sama orang tua, harus terbuka. Iya, benar. Nah, kalau bisa kita komunikasi secara terbuka, maka hal-hal yang tidak baik pasti tidak akan terjadi. Gitu loh. Nah, kita ngerasa udah lama tidak mendengarkan sebuah puisi nih Cika. Biasanya kita podcast selalu ada puisinya. Ini udah lama nih Mr. Puisi kita tidak mendengar puisi. Nah, nanti gini aja, nanti kalau mau kasih puisi,
adakan satu tempat di puisinya di banyak segala macam, tinggal diambil. Oke, berarti Ya. apa? Ya, Apa Cak, namanya? ya. Botol bola, bola itu ya. Itu, ya, itu baru jadi ini kalau seperti ini kan sepertinya apa? Wah, itu judulnya dikasih tahu ya. Di briefing di awal ya. Yang awal, Pak. Jadi sebagai informasi, selama kita bincang-bincang di Mister Puisi ini, belum pernah saya mendapatkan judul Ya, yang di briefing. di briefing untuk buat puisi. Iya, selalu mendadak. Ya, malah kalau saya diberikan judul itu malah nggak bisa, karena puisi ini mengalir apa adanya, gitu loh. Nah, kita minta satu puisi nih. Cika, apa judulnya? Coba. Apa judulnya ya? Dari tim ada dari nggak tim yang mau apa? ngasih judul? Ayo lo. Apa ya? Kurus, Kurus. gemuk, apa udahlah, nggak tahu apa, pokoknya cari. Apa ya? Spontanitas saya akan mencoba membuatkannya. Oke. Mungkin yang berkaitan dengan podcast kali ini juga bisa. Jadi kita kali ini membahas nanti tentang kenakalan remaja ya. Ada faktor remaja. lingkungan, terus ada apa lagi itu faktor ekonomi dan lain-lain. Gimana tim, ada nggak? Dari tim Ini yang semakin berat badannya gimana? Kenakalan. Oke, kenakalan. Udah pernah dulu belum pernah? Kenakalan. belum ada, belum pernah. Oh, Kenakalan. kenakalan. Nah, Kenakalan ya, waduh ini mesti harus bisa luas ini Mister. kenakalan ya. Setiap manusia ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Ketika kita melihat wanita itu sangat cantik, pikiranku bahwa dia adalah seorang anak yang baik. Ketika kita beroleh ke kanan, melihat wanita yang kurang cantik, pikiran saya mungkin hatinya juga kurang cantik. Sesungguhnya kebaikan, keburukan, kenakalan seorang remaja tidak bisa kita lihat dari raut wajahnya. Raut wajahnya tidak mencerminkan daripada sebuah kenakalan seorang remaja. Yang paling penting hatinya. Tapi maafkan saya tidak bisa menebak hatimu karena aku tidak mampu menerjemahkannya dalam suasana yang indah ini. Gitu. Gitu. Jadi ya kayak gitu aja nggak tahu. Ngalir aja. Iya gitu loh. Nah, jadi oke, hari ini kita udah membahas-bahas nih Mister Puisi ya. Kita udah membahas kenakalan remaja dan teman-teman di rumah juga udah yang mendengarkan itu udah mendapat informasi nih beberapa hal, terutama orang tua juga. Itu ada beberapa pesan tadi dari Mister Puisi bahwa orang tua itu harus dekat dengan anaknya, apalagi di masa remaja, dimana kan yang kita tahu masa remaja itu adalah masa dimana seseorang mencari jati dirinya. Jadi lagi nakal-nakalnya, lagi bandel-bandelnya gitu. Nah, sekian podcast kita kali ini, kita udah berbincang-bincang santai dan nanti kita bakal kembali lagi berbincang-bincang dengan topik-topik yang menarik lainnya, tentunya bersama Mister Puisi. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Mister Puisi. Bye-bye. Terima kasih.